Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang Mu'tazilah. Nah, perkenalkan, nama saya Lulu Fitratun Nikmah, NIM T 2018-1125. Nah, selanjutnya yaitu definisi aliran Mu'tazilah. Secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab i'tazala yang berarti dari kata azala yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Mu'tazilah berarti orang yang terpisah, tersingkir atau tersuir di dalam Al-Qur'an. Nah, kata itu diulang sebanyak 10 kali yang semuanya memiliki arti yang sama, yaitu al-ibtiad ala syai atau menjauhi sesuatu. Nah, adapun secara etimologi, Mu'tazilah adalah golongan yang berpaham bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Nah, manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri. Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata oleh orang yang ada di surga. Orang yang melakukan dosa besar tempatnya di dua tempat, yaitu Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan ruhnya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada sejarah Mu'tazilah, metode ilmu kalam. Nah, di dalam Mu'tazilah di sini Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, pada masa Khalifah Abu Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Awalnya pemberian nama Mu'tazilah menurut sebagian pendapat diberikan oleh orang yang di luar Mu'tazilah berdasarkan ucapan Hasan al-Basri setelah melihat Wasil bin Atha memisahkan diri dari halaqah yang diselenggarakan olehnya. Hasan al-Basri dalam sebuah riwayat memberikan komentar "Ya'tazala anna" atau Dian mengasihkan diri dari kami. Dia mengasingkan diri dari kami. Akhirnya orang-orang yang mengasingkan diri tersebut dengan Mu'tazilah, yang berarti orang yang mengasingkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Kerenggangan Mu'tazilah pada paruh kedua abad ke-9 Masehi telah monumental dalam realitas sejarah perkembangan ilmu kalam. Hal ini setidaknya didasarkan pada kedua alasan yang mendasar. Nah, selanjutnya yaitu selain sejarahnya, kita masuk pada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Nah, di sini ada beberapa tokoh Mu'tazilah. Pelopor aliran Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah, murid dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Nah, beliau merupakan pencetus 5 prinsip ajaran Mu'tazilah. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bishr al-Maris, wafat tahun 218 Hijriah. Yang kedua yaitu Ibrahim bin Syayyar an-Nasam. Nah, yang ketiga Abdul Hudzail al-Allaf, di sini wafat tahun 235 Hijriah. Nama aslinya yaitu Abdul Muzzail Muhammad bin al-Hudzail. Nah, yang keempat yaitu Ahmad bin Abu Dawud. Nah, di sini wafat tahun 240 Hijriah. Nah, yang terakhir yaitu Amru bin Bahar al-Jahiz. Nah, di sini wafat tahun 250 Hijriah. Nah, selanjutnya yaitu selain sejarahnya, kita masuk pada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Nah, di sini ada beberapa tokoh Mu'tazilah. Pelopor aliran Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah, murid dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Nah, beliau merupakan pencetus 5 prinsip ajaran Mu'tazilah. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bishr
Bishir al-Maris, wafat tahun 218 Hijriah. Yang kedua yaitu Ibrahim bin Syayyar an-Nasam. Nah, yang ketiga Abdul Hudzail al-Alaf, di sini wafat tahun 235 Hijriah. Nama aslinya yaitu Abdul Muzzail Muhammad bin al-Hudzail. Nah, yang keempat yaitu Ahmad bin Abu Dawud. Nah, di sini wafat tahun 240 Hijriah. Nah, yang terakhir yaitu Amru bin Bahar al-Jahiz. Nah, di sini wafat tahun 250 Hijriah. Nah, pada perkembangan Mu'tazilah selanjutnya muncul tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di sini wafat tahun 303 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu Qasim Abdullah Al-Ka'bi. Di sini wafat pada tahun 321 Hijriah. Yang ketiga yaitu Abu Hasim Abdullah bin Abu Ali Al-Jabbai, wafat 321 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah memiliki asas dan landasan tersendiri. Doktrin yang terkenal adalah 5 landasan pokok Mu'tazilah atau yang dikenal dengan usulul hamsah. Nah, yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, tetapi Tuhan adalah zat tunggal tanpa zat. Tuhan mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya, dan berkata dengan zatnya. Menurut mereka, sifat Tuhan tidak ada. Oleh karena itu, mereka memfatwakan bahwa bahkan pernah memaksakan orang agar meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu hadis baru, bukan firman Allah yang qadim sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa tersebut telah mengebohkan dunia Islam dan membunuh ribuan ulama Islam pada abad ke-2 Hijriah dalam peristiwa yang disebut dengan peristiwa Quran makhluk. Adanya perbedaan dengan kelompok-kelompok lain membuat kelompok lain menggelari Mu'tazilah dengan Mu'attilah karena mereka telah meniadakan sifat-sifat Tuhan dan menghapusnya. Kaum Mu'tazilah tersendiri menyebut diri mereka sebagai al-adlu wa at-tauhid atau pengembangan keadilan dan tauhid. Itu al-adl atau keadilan Tuhan. Kaum Mu'tazilah ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Mereka sangat yakin jika Tuhan Maha Adil. Oleh karena itu, Dia tidak akan menindas makhluknya. Manusia dihukum Tuhan mengerjakan dosa dan diberi pahala karena melakukan amal ibadah yang baik. Oleh karena itu, menurut kaum Mu'tazilah, semua perbuatan manusia dibuat dan diciptakan oleh manusia sendiri, perbuatan baik maupun buruk. Padahal semua perbuatan manusia itu dibuat oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Semua perbuatan manusia tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Bahkan menurut mereka, Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan manusia. Padahal manusia melakukan sesuatu itu karena Tuhan, yaitu janji Tuhan yang berupa pahala atau surga bagi orang yang berbuat baik dan ancaman berupa siksa neraka bagi orang yang berbuat durhaka. Nah, jadi Allah sudah berjanji akan memberikan surga bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Nah, dan Allah akan memberikan siksaan bagi orang yang berbuat jelek atau berbuat buruk, yaitu siksa di neraka. Nah, begitu pula janji Tuhan untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang yang mau bertaubat. Nah, jadi Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang mau bertaubat dengan kesalahan yang sudah mereka buat. Mereka juga berpandangan bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya terhadap pelaku dosa besar, walaupun di bawah syirik, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, siksa yang diberikan kepada mereka lebih ringan daripada siksa orang kafir. Inilah yang mereka
disebut dengan janji dan ancaman. Mereka yang berpaham seperti ini sering disebut dengan wa'idiyah. Wa'idiyah. Nah, selanjutnya yaitu al-manzilah baina al-manzilataini. Al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Nah, maksudnya di sini yaitu pokok ajaran Al-Mu'tazilah baina al-manzilatain adalah orang Islam yang melakukan dosa besar atau maksiat selain syirik dan belum bertaubat. Nah, tidak dikatakan kafir atau mukmin, tetapi disebut dengan fasik. Keimanan menurut adanya kepatuhan kepada Tuhan dan tidak cukup hanya pengakuan dan kebenaran. Di akhirat kelak, orang yang melakukan dosa besar tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat. Siksanya seperti orang kafir. Lalu, siapkah yang disebut kafir oleh kaum Mu'tazilah? Nah, menurut kaum Mu'tazilah, orang kafir adalah orang yang tidak patuh terhadap yang wajib dan sunnah. Nah, atau disebut pelaku maksiat. Mereka membagi maksiat ke dalam dua bagian, yaitu maksiat besar dan maksiat kecil. Maksiat besar dinamakan kufur. Adapun yang membawa seseorang pada kekufuran ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, seseorang yang menganggap Allah tidak adil atau zalim. Dan ketiga, yaitu seseorang yang menolak eksistensi Nabi Muhammad SAW yang menurut Nas sudah disepakati kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar. Nah, di sini kaum Mu'tazilah sepakat mengatakan bahwa akal manusia sanggup membedakan yang baik dan yang buruk. Hal itu disebabkan sifat-sifat yang baik dan yang buruk itu dapat dikenal dan manusia wajib memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Mereka juga berpandangan bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya terhadap pelaku dosa besar, walaupun di bawah syirik, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, siksa yang diberikan kepada mereka lebih ringan daripada siksa orang kafir. Inilah yang mereka sebut dengan janji dan ancaman. Mereka yang berpaham seperti ini sering disebut dengan wa'idiyah. Wa'idiyah. Nah, selanjutnya yaitu al-manzilah baina al-manzilataini. Al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Nah, maksudnya di sini yaitu pokok ajaran Al-Mu'tazilah baina al-manzilatain adalah orang Islam yang melakukan dosa besar atau maksiat selain syirik dan belum bertaubat. Nah, tidak dikatakan kafir atau mukmin, tetapi disebut dengan fasik. Keimanan menurut adanya kepatuhan kepada Tuhan dan tidak cukup hanya pengakuan dan kebenaran. Di akhirat kelak, orang yang melakukan dosa besar tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat. Siksanya seperti orang kafir. Lalu, siapkah yang disebut kafir oleh kaum Mu'tazilah? Nah, menurut kaum Mu'tazilah, orang kafir adalah orang yang tidak patuh terhadap yang wajib dan sunnah. Nah, atau disebut pelaku maksiat. Mereka membagi maksiat ke dalam dua bagian, yaitu maksiat besar dan maksiat kecil. Maksiat besar dinamakan kufur. Adapun yang membawa seseorang pada kekufuran ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, seseorang yang menganggap Allah tidak adil atau zalim. Dan ketiga, yaitu seseorang yang menolak eksistensi Nabi Muhammad SAW yang menurut Nas sudah disepakati kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar. Nah, di sini kaum Mu'tazilah sepakat mengatakan bahwa akal manusia sanggup membedakan yang baik dan yang buruk.
Hal itu disebabkan sifat-sifat yang baik dan yang buruk itu dapat dikenal dan manusia wajib memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah, dari doktrin-doktrin di atas tadi sudah jelas bahwa terlihat jelas akal adalah satu-satunya sandaran pemikiran mereka. Nah, kaum Mu'tazilah tidak mau tunduk pada arti harfiah dari teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Mereka meninggalkan arti harfiah teks dan mengambil arti majazinya. Dengan kata lain, mereka tinggalkan arti yang tersurat dari nas wahyu dan mengambil arti yang tersirat. Mereka dikenal banyak memakai takwil dalam memahami wahyu. Menurut mereka, akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat. Nah, keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran mereka. Keadilan Tuhan membawa mereka kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Al-Quran adalah sunatullah yang mengantar segala perjalanan di alam ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.